Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Dunia Berita dengan berita-berita terhangat, terupdate di hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Ketua KPK sebut Lukas NMB contoh pejabat negara yang ugal-ugalan, harus dibawa ke ranah hukum. Tribun-video.com kasus suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB dinilai sebagai KPK sebagai pejabat daerah yang ugal-ugalan. Hal ini dikatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri dalam siaran pers, Sabtu, 14 Januari 2023. Awalnya, Firly mengatakan bahwa penangkapan Lukas NMB karena kasus korupsi merupakan peristiwa bermakna bagi pemberantasan korupsi. Menurutnya, penangkapan tersebut bisa menjadi peringatan karena KPK menindak koruptor hingga titik terjauh negeri, yakni Papua. Peristiwa penangkapan Lukas NMB juga mengirimkan pesan dan kabar kepada seluruh birokrasi negara untuk jangan bermain-main dengan hukum dan dengan tindakan atau kelakuan koruptif. Tersangka Lukas NMB adalah contoh bahwa tindakan pejabat publik yang ugal-ugalan mengatasnamakan apapun, bertindak tidak disiplin sebagai penyelenggara negara, tetaplah dia harus dibawa ke ranah hukum, kata Firly. Firly mengungkapkan, sejak proses penangkapan Lukas dimulai, penanganan situasi di Papua tidak mudah dan kerja-kerja KPK dituntut profesional dengan memperhatikan hak asasi manusia. KPK disebut Firly telah melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan tunduk taat pada asas-asas pelaksanaan tugas pokok. Hadirnya KPK di Papua titik terjauh negeri kita adalah peringatan untuk seluruh pelaku korupsi dan bukti kehadiran negara untuk keadilan masyarakat Indonesia di Papua, ujarnya. Lebih lanjut, Firly mengatakan, penanganan kasus Lukas NMB mendapatkan dukungan seluruh tokoh masyarakat Papua hingga pendeta. Salah satu tokoh adat yang mendukung adalah tokoh adat Kabupaten Tolikara, Esap Bogum. Lalu, Pendeta Joab Swebu yang merupakan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura. Kemudian, ada Ketua Lema Kabupaten Mamberamo Tengah Babor Bagabol, Ketua DPD KNPI Kabupaten Kerom Samuel Yube, dan Ketua DPP KNPI Haris Pratama. Insan Muda Papua, Samuel Yube, Ketua DPD KNPI Kabupaten Kerom mendukung penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku, khususnya terpidana korupsi. Dalam pernyataannya menyampaikan, saya mengajak masyarakat Kabupaten Kerom untuk tetap menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi, kata Firly. Sebelumnya, Lukas NMB ditangkap di salah satu rumah makan di distrik Abepura, Jayapura, Papua pada Selasa, 10 Januari 2023, siang waktu setempat. Saat itu, ia baru menyantap papeda dan kuah ikan bersama keluarga dari kampungnya di Tolikara, seorang ajudan, dan sopirnya. Lukas NMB kemudian diamankan di Makobrimob Kota Raja, Jayapura. Tidak berselang lama, politikus Partai Demokrat itu dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Dikawal Komandan Satuan, Dansat, Brimob dan Irwasda Polda Papua, Lukas NMB diterbangkan ke Manado menggunakan maskapai Trigana Air untuk transit. Ia kemudian dibawa ke Jakarta melalui jalur udara. Setibanya di Jakarta, Lukas NMB menjalani pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto. Lukas NMB sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Laka. Perusahaan ini memenangkan 3 proyek infrastruktur multi-year senilai miliaran rupiah. Terbaru, 5 orang terdekat Lukas NMB dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri. Kelimanya diduga kuat mengetahui dugaan perbuatan Lukas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, kelima orang itu antara lain Yulce Wenda yang merupakan istri Lukas, Lucy Kusuma Dewi, Dommi Yamamoto, Jimmy Yamamoto, dan Gibrael Isaak yang merupakan dari pihak swasta. Sumber, Tribun Papua. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di berita-berita kami.